ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok manajemen strategi. Ya, strategi mas. Ya, dari kelompok manajemen strategi. Ingin memperkenalkan diri kami sendiri. Saya sendiri Zainul Islam dengan NIM 106 dan saya Muhammad Benif Ansari dengan NIM 036. Saya Rio Dwinanda dengan nomor NIM 082 dan saya Dufai Sapawas dengan NIM 104. Saya Muhammad Zaki Adnan Maulana dengan NIM 079. Baik, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok manajemen strategi ingin melakukan wawancara tentang sejarah, tentang analisis SWOT, dan tentang kesan-pesan atau suka duka dari owner hijab market yang terletak di Jalan Patimura. Nah, ntar untuk link share-nya bisa dilihat di bawah ini ya. Betul. Jangan lupa klik keranjang kuning. Nah, betul. Mari kita lihat keseruannya. Ya halo Mbak, selamat sore. Kami dari mahasiswa Unisari 3 ini mau kesini mau wawancara Mbak tentang beberapa hal yang mau kami tanyakan. Jadi sebelumnya boleh perkenalan dulu ya Mbak, namanya siapa dan lain-lain. Oh belum kenal Bang? Oh belum. Kebetulan belum kenal Mbak siapa. Iya, oke. Perkenalkan, saya Sarah, alumni UIN juga. Saya owner dari Isyarat, tapi tokonya namanya Hijab Market. Oh jadi ini tokonya Mbak sendiri ya? Joinan teman-teman. Oh, joinan juga Pak. Jadi tokonya kan namanya Hijab Market, tapi di dua store ini ada dua brand, Isyarat sama Plasma. Isyarat punya aku, Plasma itu punya temanku gitu. Jadi di sini joinan, kita ibaratnya ngontrak joinan gitu. Kalau boleh tahu sejarahnya dulu sebelum bangun usaha ini itu gimana sih Mbak? Sebelum punya toko ini awalnya gimana? Gitu ya. Dari mana dan lain-lain. Awalnya waktu masih kuliah seperti kalian masih semester 3 juga kan kalian ya? 5. Oh 5? Oh, kaget aku. Semester 3 itu aku udah mulai jualan di kampus juga. Awalnya jualan hijab gitu, terus singkat aja ya, tak tawarin ke teman-teman, alhamdulillahnya laku. Terus yang awalnya hijab jadi baju juga. Nah fokusnya itu kalau masih kuliah kan cuma ya sambilan lah ya. Kalau fokusnya itu setelah lulus kuliah 2018 itu diajak sama Mbak Lela ini yang punya Plasma itu buat buka store. Sebelumnya store kita itu ada di dekat Ramayana sana, tapi baru tahun ini tinggal sini. Jadi kurang lebih toko itu udah berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang 2024 ya, jadi udah 6 tahun, jalan 6 tahun gitu. Untuk target utama pasar usaha ini kemana Kak? Jadi selain ada toko ini, aku juga ada online. Kalau online itu emang targetnya luar kota juga nampaknya. Tapi kalau yang toko itu targetnya ya orang Salatiga, usianya itu rentang usianya itu di 25 sampai 35 tahun. Karena harga diskon ini kan kalau di Salatiga itu katanya lumayan tinggi gitu ya, makanya kita targetnya itu di orang-orang yang sudah menikah, udah kerja lah kalau enggak gitu. Online-nya pun juga gitu, cuma kalau online lebih ke wilayahnya lebih lebar ya, jadi kita juga ibaratnya ke luar pulau juga lah. Terus yang membuat menarik produk yang ada di usaha ini apa sih yang bisa menjadi pembeda untuk toko yang lain gitu? Jadi Hijab Market ini itu lokal brand kita, 90% produk yang ada di toko ini tuh produksi sendiri. Jadi kita desain sendiri, kita nyari kain sendiri, terus kita foto sendiri, terus kita jual. Yang kita ibaratnya ambil dari orang itu paling aksesoris sih. Gitu. Jadi pembedanya itu karena di Salatiga belum banyak lokal brand. Jadi itu salah satu keunggulan yang bisa kita banggakan gitu. Oke. Terus yang terakhir nih Kak dari saya, untuk menarik pelanggan baru itu gimana? Untuk menarik pelanggan baru biasanya ya karena store ini kan lumayan bukan di tengah kota ya, agak jauh. Itu teman-teman customer itu bawa temennya ke sini, jadi rata-rata emang dari mulut-mulut. Terus sosial media kita juga jalan dan kita juga sering ngadain promo-promo. Otomatis kalau banyak promo
promo, jadi beberapa kali dan sering kali juga banyak customer yang datang, apalagi kan ini pinggir jalan, ada toko baru, jadi kadang banyak orang yang rajin mampir gitu. Baik ya, kalau boleh tahu ini dari toko hijab Market sendiri itu ada kelemahan apa ya? Kelemahan gimana itu maksudnya? Mungkin kelemahan dari segi berjualannya atau Hambatan yang pernah lokasinya kita yang lalui atau saat oh ini. gitu, oke. Kalau kelemahan maaf ya, kita nggak punya kelemahan. Ya. Kalau hambatan yang pernah kita jalani banyak sekali ya, salah satunya kemarin Hijab Market kan udah berdiri 6 tahun ya, jadi kita ketemu sama COVID, itu otomatis penjualan juga turun. Terus karena pangsa pasar Salatiga itu rata-rata maunya apa-apa bagus dan murah, jadi kita struggle di situ juga. Salah satu cara supaya orang-orang mau kesini ya kita menunjukkan kalau kita itu produksi sendiri, kita menjaga kualitas, terus jahitan yang kita suguhkan juga jahitan yang butik gitu. Jadi hambatan-hambatan sebenarnya bisa kita hadapi lah. Nah kalau tahun terakhir ini memang banyak banget orang yang bilang kalau menuju resesi ya, makanya akhir-akhir ini kita juga tetap harus ngikutin tren, kayak kita harus sering live di sosial media, ada Instagram kita itu di Hijab Market, Isyara_ID sama Pasma, teman-teman juga bisa cek juga ke sana. Kita ini sering banget live, kita sering banget nggak usah ketawa tuh mas, kita sering banget live, terus kita juga sering ada promo, bisa ada promo-promo sesekali juga kita infoin ke customer. Jadi sebisa mungkin ada hambatan, tapi alhamdulillah selalu kita punya solusi kayak gitu. Kemudian untuk ancaman apakah ada? Ancamannya, setelah toko di sini itu beberapa kali ada orang yang pura-pura nganter paket tapi sebenarnya penipuan kayak gitu sih. Ini sering banget setelah kita pindah di toko ini baru 4 bulan. Ancamannya paling kayak gitu. Terus paket yang kita kirim sampai sana kadang udah kebuka padahal itu kesalahan kurir kayak gitu sih. Tapi kalau ancaman dari customer gak ada, paling banyak yang minta diskon doang. Jadi di sini baru berapa bulan ya? Iya, sebelumnya itu di dekat Ramayana, jadi di pusat kota lah. Ini agak turun, soalnya sebelumnya itu kita nggak sewa, kita modelnya bagi hasil. Nah setelah di sini sewa, kalau di tengah kota kan sewanya lumayan tinggi, makanya kita pilih di jalan ini, di Jalan Pantura nomor 114 ya teman-teman. Itu emang agak turun sedikit dari tempat sebelumnya, tapi kenapa kita pilih tempat di sini? Karena customer kita itu banyak banget yang daerah dari Beringin, dari Pabelan, itu 40% customer kita dari sana gitu, makanya kita berani buka di sini. Kemudian untuk peluang kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Mbak Sarah sendiri untuk mengembangkan toko ini? Kalau peluang yang bikin semangat kita untuk bertahan gitu kali ya maksudnya ya, itu tuh ya alhamdulillah meskipun awalnya kita struggling nyari customer karena harga kita lumayan tinggi, tapi perlahan customer kita itu naik. Yang dulu cuma ibaratnya omsetnya katakanlah 1 juta gitu, setelah beberapa tahun omset kita itu sekarang kayaknya bisa 10 kali lipat ibaratnya gitu loh, karena ya perlahan-lahan kita nyari customer dan ternyata Salatiga itu juga bisa kok dikasih harga yang bagus karena kita kasih kualitas yang bagus kayak gitu. Jadi ya harapannya semoga lebih banyak lagi warga Salatiga yang aware sama produk yang berkualitas. Jadi nggak beli yang murah tapi cuma sekali 2 kali pakai. Kalau produk yang kita tawarkan itu bisa dipakai bertahun-tahun, insya Allah dia akan jebol kayak gitu. Jadi yang bikin semangat ya karena semakin banyak customer yang ke kita, terus banyak yang order lagi kayak gitu sih. Itu sampai kita pengennya juga memberi manfaat sama banyak orang. Kalau kita lokal brand kan otomatis kita nyari penjahit. Mbak, di toko ini kan ada akun sosmednya kan? Nah terus itu ada tantangan tersendiri nggak di sosmednya itu? Oke. Akun sosmed kita karena toko kan ada 2 brand, jadi sosmednya masing-masing. Kalau sosmed toko sama Isyara itu Instagramnya ada Isyara_ID, toko juga Hijab Market dan Indi. Shopee-nya juga ada, TikTok juga ada, meskipun baru mulai ya, karena dulu kan
Shopee itu rame banget setelah sekarang biaya admin sangat-sangat tinggi, jadi kita mulai move ke TikTok kayak gitu. Kalau WA, Instagram memang udah jadi dulu. Nah, tantangan kalau di online sangat-sangat banyak sebenarnya ya. Makanya kenapa kita sangat mempertahankan toko, karena toko ternyata prospek. Kalau online kan jangkauannya lebih luas. Kita ibaratnya jual ini di Shopee gitu ya. Kita search ini, ada orang yang search ini di harga 300.000. Tiba-tiba di bawahnya kan ada yang harga paling murah. Nah, tantangannya paling kayak gitu. Jadi banyak harga-harga yang lebih murah. Nah, tapi plusnya kita kenapa masih berani di online, karena produk kita beda. Jadi ibaratnya modalnya kita nggak jiplak dari orang, kita tuh cari inspirasi juga, kita ibaratnya amati, tiru dan modifikasi. Jadi nggak akan persis sama yang ada di pasaran kayak gitu. Selain itu paling kalau online yang tadi udah dijelasin, kita kirim paket tiba-tiba sampai di customer paketnya udah kebuka gitu, terus barangnya ada yang hilang kayak gitu, dan itu kan sebenarnya kesalahan ekspedisi ya, tapi karena kita nggak mau mengecewakan customer, alhasil kita harus ganti apa yang harusnya dikirim lagi gitu. Itu sih yang paling paling harus diwaspadai berarti gitu. Rencana kedepannya apakah ada berpikiran buat buka cabang lagi? Pengennya gitu ya, tapi kita baru sebelumnya di toko lama itu kita berempat ada 4 brand, tapi karena yang 2 ibaratnya belum bisa bertahan, jadinya tinggal 2 orang. Karena emang toko itu kan biaya operasionalnya tinggi, kita bayar sewa tempat, kita bayar admin, kita wifi, listrik, semuanya bayar. Kalau online dulu emang lebih worth it, tapi sekarang online itu rata-rata biaya adminnya 15%. Jadi online sama offline sekarang biaya operasionalnya banyak semua. Jadi ya pengen buka cabang lain, tapi ya berproses lagi ya. Oh iya, ini kan toko hijab market kan udah beri 6 tahun ya. Iya. Nah, di situ ada nggak suatu momen suka atau duka yang kakak rasain selama 6 tahun itu? Duka dulu ya. Iya, Duka dulu awal lulus kuliah buka toko itu kan nggak punya uang. Iya. Terus hutang pegang itu duka banget menurut aku, harus ngangsur, sedangkan penghasilan toko kan dulu masih tempatnya itu nyempil, nggak tidur jalan gitu loh. Jadi kita effort banget buat mendatengin customer ke store, itu termasuk duka ya, karena kekurangan modal gitu. Terus tapi ya alhamdulillah udah beres gitu. Terus dukanya apalagi ya, karena dulu banyak orang, ada 4 kepala di toko, jadi ya paling beda pendapat gitu aja, tapi ada yang mengalir lah ibaratnya. Di antara 4 orang itu ada yang menjadi ibu ibaratnya gitu. Terus apalagi ya dukanya ya paling itu sih, customer bisa diskon berlebihan, kita dibanding-bandingin sama harga-harga yang 30 ribuan, padahal kualitas yang kita berikan kan lebih baik gitu. Ibaratnya mbak, ini kok perlu saya kuning kono mbak, tapi kita berani emang di sana ada ya ibaratnya gitu loh, karena lagi-lagi produk kita itu lebih mudah dari yang lain gitu. Kalau sukanya banyak, salah satunya Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kan rame banget gitu, terus banyak customer baru yang datang, jadi mungkin 50% customer baru banyak yang datang gitu. Terus orang-orang gak mandang harga, yang penting dapat baju itu tuh kayak rezeki setiap tahun yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Jadi 1 tahun yang kita tunggu-tunggu itu Ramadan selalu. Oke, baik, mungkin terima kasih atas waktu dan telah berkenan untuk kami nyusuin waktunya yang seharusnya tidak toko jadi kita Kok jangan toko sih, kan ada di toko ya. Oh iya. Ya, aku menyempatkan buat datang ke toko. Masya Allah. Jadi terima kasih banget Kak, ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok manajemen strategi. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kami kurang berkenan di hati Anda, yang dibuang aja ya. Ya benar. Kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.